Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas aturan-aturan dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yang pertama, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan itu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, maka pertidaksamaan yang diperoleh itu setara dengan pertidaksamaan semula. Dan tanda ketidaksamaannya itu tetap atau tidak berubah. Selanjutnya yang kedua, jika kedua ruas dari suatu pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka pertidaksamaan yang diperoleh itu setara dengan pertidaksamaan semula. Dan tanda ketidaksamaannya itu tetap atau tidak berubah. Selanjutnya yang ketiga, jika kedua ruas dari suatu pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka pertidaksamaan yang diperoleh itu setara dengan pertidaksamaan semula dan tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, di sini akan saya berikan contoh soal dari penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel, di mana contohnya ini berbeda bentuknya dari contoh-contoh soal sebelumnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk X bilangan asli. Nah, untuk bagian yang A, 3 kurang dari X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 5. Untuk yang B, 6 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 4 kurang dari 8. Dan yang C, 3 kurang dari atau sama dengan setengah X ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 15. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 3 kurang dari X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, dalam bentuk pertidaksamaan ini terdapat 3 ruas, yaitu ruas kiri yang berbentuk konstanta 3, kemudian ruas tengah yang berbentuk X dikurang 2, dan ruas kiri yang berbentuk konstanta 5. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka untuk ruas tengahnya harus kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X saja. Sedangkan untuk ruas kiri dan ruas kanannya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, perhatikan untuk ruas tengah ini. Karena di ruas tengah ini masih terdapat konstanta negatif 2, maka semua ruasnya kita tambahkan dengan 2. Karena semua ruasnya itu ditambah dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya itu tetap. Sehingga dapat kita tuliskan 3 ditambah 2 kurang dari X dikurang 2 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 2. Nah, untuk ruas kiri, 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 5. Kemudian kurang dari, untuk ruas tengah, negatif 2 ditambah 2 itu hasilnya adalah 0. Kemudian X ditambah dengan 0 hasilnya adalah X. Selanjutnya kurang dari atau sama dengan, untuk ruas kanan 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Sehingga didapat pertidaksamaan 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7.
Nah, karena X itu bilangan asli, maka 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7 adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 7. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurang dari X dikurang 2 kurang dari atau sama dengan 5 adalah X sama dengan 6 atau X sama dengan 7. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 6 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 4 kurang dari 8. Nah, sama seperti bagian yang A tadi, untuk ruas kiri dan ruas kanannya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Sedangkan untuk ruas tengahnya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X. Nah, karena di ruas tengah ini masih memuat konstanta negatif 4, maka semua ruasnya itu kita tambah dengan 4. Nah, karena semua ruasnya ini ditambah dengan bilangan yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Sehingga dapat kita tuliskan 6 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 4 ditambah 4 kurang dari 8 ditambah 4. Nah, untuk ruas kiri, hasil dari 6 ditambah 4 adalah 10. Kemudian kurang dari atau sama dengan, untuk ruas tengah, negatif 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 2X ditambah 0 hasilnya adalah 2X. Kemudian kurang dari. Nah, untuk ruas kanan, 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Sehingga didapat pertidaksamaan 10 kurang dari atau sama dengan 2X kurang dari 12. Nah, karena di ruas tengah ini masih memuat koefisien 2, maka semua ruasnya itu kita kali dengan 1/2. Atau bisa juga kita bagi dengan 2. Nah, karena semua ruasnya ini kita kali dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Sehingga dapat kita tuliskan setengah dikali 10 kurang dari atau sama dengan setengah dikali 2X kurang dari setengah dikali 12. Nah, untuk ruas kiri, hasil dari setengah dikali 10 adalah 5. Kemudian kurang dari atau sama dengan, untuk ruas tengah, setengah dikali 2X hasilnya adalah X. Kemudian kurang dari, untuk ruas kanan, hasil dari setengah dikali 12 adalah 6. Sehingga didapat pertidaksamaan 5 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 6. Nah, untuk X bilangan asli, maka 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 6 adalah X sama dengan 5. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan 6 kurang dari atau sama dengan 2X dikurang 4 kurang dari 8 adalah X sama dengan 5. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 3 kurang dari atau sama dengan setengah X ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 15. Nah, untuk ruas kirinya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta, sedangkan untuk ruas tengahnya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X. Nah, karena di ruas tengah ini masih memuat konstanta positif 7, maka semua ruasnya kita kurangkan dengan 7. Nah, karena semua ruasnya ini dikurang dengan bilangan yang sama, maka ketidaksamaannya tetap. Sehingga dapat kita tuliskan 3 dikurang 7 kurang dari atau sama dengan setengah X ditambah 7 dikurang 7 kurang dari atau sama dengan 15 dikurang 7. Nah, untuk ruas kiri, 3 dikurang 7 itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kurang dari atau sama dengan. Untuk ruas tengah,
7 dikurang 7 hasilnya adalah 0. Nah, setengah X ditambah 0 hasilnya adalah setengah X. Kemudian, kurang dari atau sama dengan. Untuk ruas kanan, 15 dikurang 7 hasilnya adalah 8. Sehingga didapat pertidaksamaan negatif 4 kurang dari atau sama dengan setengah X kurang dari atau sama dengan 8. Nah, selanjutnya karena di ruas tengah ini masih memuat koefisien 1/2, maka semua ruasnya kita kalikan dengan 2. Nah, karena semua ruasnya ini dikali dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Sehingga dapat kita tuliskan 2 dikali negatif 4 kurang dari atau sama dengan 2 dikali setengah X kurang dari sama dengan 8 dikali 2. Nah, untuk ruas kiri, hasil dari 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Kemudian, kurang dari atau sama dengan. Untuk ruas tengah, 2 dikali dengan setengah X itu hasilnya adalah X. Kemudian, kurang dari atau sama dengan. Untuk ruas kanan, 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Sehingga didapat pertidaksamaan negatif 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 16. Nah, karena X bilangan asli, maka negatif 8 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 16 adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai dengan X sama dengan 16. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan 3 kurang dari atau sama dengan setengah X ditambah 7 kurang dari atau sama dengan 15 adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, sampai dengan X sama dengan 16. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.